Nah, Mas Tommy, kita tadi dari rumah Mas Tommy, kediaman pribadi Mas Tommy, sekarang kita sampai di kediaman Pak Harto, Cendana nomor 8. Wah, ini sekarang ini Cendana ini bagaimana nasibnya, Mas Tommy? Apakah keluarga masih sering datang ke sini? Ada yang tinggal di sini atau seperti apa sekarang? Ya, paling sering adalah pada waktu halal bihalal. Halal bihalal. Semua keluarga besar datang ke sini dan paling silaturahmi. Kita kan tahu biasanya dulu kalau almarhum Pak Harto masih ada seluruh ketika Lebaran itu hari raya ngumpul semua di sini ya. Semua berseragam, pakai baju batik dan segala macam. Nah, saya penasaran, ingin lihat di dalam Cendana di mana spot-spot atau tempat-tempat di mana biasanya keluarga Pak Harto, termasuk Mas Tommy di situ berkumpul bersama keluarga di situ. Boleh saya lihat dalamnya, Mas ya? Oke, Mas Tommy, sambil kita masuk. Ini pun akan kita jadikan museum. Ini akan dijadikan museum. Ya. Kenapa, Mas? Karena keinginan keluarga ingin jadikan museum? Ya, karena untuk masyarakat biar bisa melihat keadaan bagaimana almarhum Pak Harto beserta keluarga itu tinggal di tempat yang ada sekarang ini. Karena memang kita tidak melakukan perubahan sama sekali dari awal. Asri juga, Mas ya, di sini ya. Ini ada tanaman-tanamannya. Ya, ini ada kumis kucing. Kumis kucing ya. Kumis kucing di sini, tahu juga, Mas Tommy. Obat-obat. Okay. Nah, ini nggak ada yang dipugar, tidak ada yang direnov, Mas Tommy? Rumah ini masih seperti dulu, warnanya pun seperti ini? Ya, warnanya sama semua seperti dulu. Apa memang ada wasiat atau pesan dari Pak Harto soal kediaman ini jangan dirubah, direnovasi? Ada pesan? Sebetulnya tidak ada, tapi kami sendiri dari anak-anak ingin mempertahankan ini dan juga untuk melestarikan sebagai warisan almarhum Bapak dan Ibu. Oh, oke. Nah, Mas Tommy, kalau bicara soal kediaman ini nomor 8 ini di Cendana ini ya, dulu jalanan ini terasa orang bilang ngerasa angker. Karena kalau lewat sini katanya, wah, nggak boleh semua orang. Benar seperti itu waktu itu ya? Saya kira tidak, semua bebas. Dulu juga masyarakat bisa lewat dengan bebas. Bebas ya. Cuma memang waktu itu karena memang ini tempat kediaman Presiden Republik Indonesia kedua, mungkin ada batasan-batasan waktu. Mungkin karena ada penjaga di depan, jadi orang agak perlambat lah jalannya. Tetap orang bisa lewat bebas ya. Nah, di sini Mas Tommy, bagaimana ini kalau runutan tamu datang? Biasanya tamu-tamu biasanya datang dari tempat kita tadi masuk, tapi terus ke sebelah sana. Sebelah situ sebelum nanti diterima oleh Bapak di sana. Oh, di dalam ruangan. Jadi kalau bicara soal Mas Tommy sendiri di kediaman Cendana nomor 8 ini, Mas Tommy sejak tahun berapa? Akhir 60-an lah. Akhir 60-an, Mas Tommy sudah di sini ya. Wah, ini saya mulai masuk ke dalam ini ruangan apa namanya ini? Ruang tamu ini. Ruang tamu. Ruang tamu besar utama. Yang biasanya almarhumah Ibu yang sering menerima tamu di daerah ini. Oh, Ibu Tin. Ibu Tin menerima tamu di sini. Kalau almarhum Bapak di sebelah sini. Nanti saya boleh masuk di ruangan khusus itu ya. Mas Tommy. Tapi bicara soal ruangan ini dulu, Mas Tommy ya. Ruangan ini dulu, Mas Tommy. Coba kita lihat. Di sini saya lihat di sini ada gading gajah begitu besar dan dengan ukiran. Ini Pak Harto memang hobi atau ini cenderamata atau seperti apa? Kebanyakan cenderamata dari tamu-tamu yang tamu-tamu ya. Itu ada foto Pak Harto atau Mia, boleh kita lihat? Itu tahun 60-an itu. Ini tahun 60-an. Akhir 60-an waktu awal dilantik menjadi presiden. Ya. Diangkat jadi presiden. Oke, ini Pak Harto. Foto. Ya. Kemudian di situ ada foto Ibu Tin. Ini juga di tahun yang sama tentunya. Ya, di tahun yang sama. Ibu Tin. Kemudian kalau koleksi-koleksi ini saya lihat tadi situ ada ya namanya koleksi Ibu ya. Ibu Tin ini. Kemudian ini dari dulu seperti ini. Ya, dari dulu. Tentunya tadinya lebih sedikit, terus saya bertambah. Oh, bertambah terus ya. Dan kebanyakan memang koleksi dari souvenir dari tamu-tamu yang tamu-tamu dari mancanegara, baik dari dalam negeri juga ya. Oke, ya di sisi kanan sini ada foto Pak Harto dan Ibu Tin bersama-sama. Ini lebih baru tentunya. Lebih baru ya. Kira-kira tahun berapa ini, Mas Tommy? Kira tahun 80-an ya. 80-an ya, tahun 80-an. Dan Pak Harto juga suka wayang, Pak ya? Kita tahu. Tapi ini juga souvenir. Ini souvenir juga ya. Tunggul Jati Bantul ya. Dari Bupati. Ya, waktu itu ya. Di sini juga ada, di sini lihat di kanan ya. Ada Pak Harto. Nah, sekarang saya mau masuk. Ada tempat ini ruang khusus, Pak. Bisa dibilang itu Mas Tommy ya. Ruang khusus Pak Harto terima tamu-tamu spesial gitu ya. Tertentu gitu ya. Kabinet di sini juga? Kadang-kadang memang dulu seringnya di sini kalau diterima di rumah. Di rumah, iya, di sini. Boleh saya masuk ya, Mas Tommy ya? Wah, kita lihat yuk gimana di dalamnya ini seperti apa. Wah, ini dia ruangannya.
Waduh, ini kursinya masih original yang lama, Mas Tommy ya. Biasa Pak Harto duduk di mana kalau menerima tamu? Di sebelah sana. Sebelah sini. Ya. Mas Tommy, izin ya, saya boleh duduk ya, merasakan kursinya Pak Harto dulu mimpin raut. Waduh, saya jadi Presiden Indonesia kedua nih ceritanya. Di sini juga ada kenang-kenangan Pak Tun Mahathir waktu hadir. Ini Pak Mahathir ketika bersama Pak Harto. Ya. Pak Mahathir kita tahu ya sekarang sudah kepilih kembali jadi menteri. Iya. Jadi ini ada Pak Mahathir, ada Lee Kuan Yew ya, Singapura. Waduh, jadi di sinilah biasa Pak Harto menerima tamu-tamu dan kabinetnya kalau di rumah memanggil menterinya di sini. Iya, Mas Tommy ya. Kalau ketemu di rumah pasti di sini. Di sini. Oh iya, kita tahu juga Pak Harto kan hobi cerutu. Ini tempat cerutu seperti ya? Iya. Betul ya? Betul. Oh ini ada tempat kacamatanya. Buat kalau baca mungkin iya, ada betul. laporan yang Oh ini masih semuanya original ini. Ada stabilo. Iya, stabilo semua. Waduh. Itu ada lukisan Anoman ya? Anoman. Ya. Lagi perang dengan Rahwana. Nah, kita bicara di ruangan khusus, saya mau pindah lagi nih. Ini semuanya masih original loh. Ya. Ini kalau kita bilang di sini semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Kursi semua sampai horden ya, Mas Tommy. Masih banyak sih mungkin, Bang. Ya. Silakan. Oh ya duduk. Oh boleh Mas, saya duduk dulu ya. saya ajak keliling terus Mas Tommy. Sebelum ngobrol saya duduk sini. Banyak pertanyaan Mas Tommy. Kemana sebenarnya Mas Tommy selama ini sih Mas Tommy? Karena Mas Tommy jarang terlihat gitu. Kan kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan partai baru gitu. Ya selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan, saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Grup Humpus itu masih ada Mas ya? Masih ya, alhamdulillah ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali tuh kalau Mas Tommy dengan Humpusnya, kemudian kita tahu juga Mas Tommy dengan dunia bisnisnya Mas, tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnis Mas Tommy, kita bicara yang kekinian dulu Mas. Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih yang membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya saya kira kita telah 20 tahun reformasi, tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah disinilah kami terpanggil, dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT coba bisa ditanyakan ke KPK itu berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu? Saya kira faktanya juga penyelundupan narkoba. Dulu mungkin satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila, tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurikulum nasional. Tapi kalau soal korupsi banyak yang mengatakan ya kalau di zaman dulu kan belum ada KPK-nya, Mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Ya, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Gitu. Jadi membandingkannya kalau Mas Tommy melihatnya seperti itu. Nah, Partai Berkarya ini Mas Tommy dirikan untuk itu, memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita nggak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju, kapan kita akan tinggal landas. Nggak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan, rencana anggaran biaya. Sementara kita bangun negara nggak punya RAB yang jangka panjang. Kita dulu kenal GBHN, kita kenal Repelita, dan sekarang nggak ada sama sekali. Nah ini gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Ya, akan sulit. Nah, akhirnya utang kita juga meningkat. Artinya Partai Berkarya itu, Mas Tommy ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu Mas Tommy juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya, saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya, tapi manusia-manusia oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Karenanya kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami
mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk Mas Tommy tidak menyayangkan Mas harus meninggalkan Partai Golkar yang dibesarkan oleh almarhum Pak Harto? Saya kira tidak demikian, karena memang partai itu adalah cuma kendaraan. Yang penting kan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bangsa negara ini, terutama pada rakyat yang kebanyakan, itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini Mas, dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif. Saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran, itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau Trastindana, dinastinya Pak Harto, begitu yang dijual? Saya kira enggak, ekonomi kerakyatan itu yang menjadi ujung tombak kami. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka tuh bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok pedagang yang tahu benar adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita nggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di zaman Pak Harto ada orang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Ya. Sekelompok orang juga ya. Nah itu pemerataan inilah yang nggak jalan sekarang ini. Dan kalau GDP dipakai untuk barometernya, yang menikmati GDP itu siapa? Kan cuma kaya bisa makin miskin. Kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari turunan dari zamannya Orde Baru. Coba bandingkan aja secara objektif. Berapa utang Orde Baru? Ya, tentu bertambah. Dulu laporan pertanggungjawabannya almarhum Pak Harto di MPR tahun 98, utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 saja, itu 150 triliun rupiah. Ya. Sekarang 4.300, itu dengan kurs 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tommy yakin dengan Mas Tommy sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di ngomong ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh sudah nih Mas Tommy bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih yang dari sebelumnya periode yang lalu 5 tahun yang lalu. Sekarang targetnya Mas Tommy sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik bahwa satu dapil, kita punya secara nasional itu 80 dapil daerah pemilihan. Satu dapil itu satu kursi, berarti ada 80 kursi. Dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9%. Wah, optimis sekali Mas Tommy ya. Jadi harus optimis. Kalau nggak optimis, lebih baik nggak usah berpartai. Mas sambil jalan lagi boleh ya? Oke, sambil ngobrol lagi Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya pro rakyat, tapi